Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten kota tahun 2024. Dan sekarang kita masuk di soal nomor 16. Soal nomor 16 ini materi tentang dinamika dengan terdapat gesekan sebagai fungsi dari kecepatan. Jadi gesekannya di sini itu tidak konstan nilainya. Sebuah perahu motor bermasa 200 kg ini bergerak menyusuri danau dengan kecepatan awal 72 km per jam. Jadi pada saat T sama dengan 0, mesin perahunya itu dimatikan. Dengan asumsi tidak ada hambatan udara, tapi ada hambatan dari air yang nilainya sebanding dengan kecepatan perahu. Bisa dituliskan F sama dengan minus KV, di manakah itu adalah konstanta yang nilainya 4. Nah, tanda minus di sini itu menunjukkan bahwa arah gaya gesekannya itu berlawanan arah dengan arah kecepatan. Jadi minus ini cuma menandakan arah. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berapa total jarak tempuh dari perahu sampai berhenti. Dari saat mesin dimatikan sampai perahunya itu berhenti. Jadi kalau kita gambarkan, ada perahu, ini awalnya bergerak dengan kecepatan awal 72 km per jam atau dalam satuan meter per sekon itu 20 meter per sekon. Kemudian dia mendapatkan gaya hambatan atau gaya gesekan dari air yang nilainya itu K dikali V. Jadi besar gaya gesekannya itu K dikali dengan V. Nah, tanda minusnya itu cuma menandakan kalau arah gayanya itu berlawan arah dengan arah kecepatan perahunya. Oke, sekarang kita cari persamaan geraknya. Jadi A sama dengan jadi perlambatan yang dialami oleh perahu selama bergerak itu total gaya dibagi dengan massa, di mana gayanya di sini kan cuma ada satu, cuma ada gaya gesekan. Jadi di sini K dikali V. Nah, karena ini berlawan arah dengan arah kecepatan, jadi minus K dikali V per M. Kemudian A ini karena nilainya tidak konstan, itu kita bisa urai menjadi dV dt. Nah, sekarang kita bisa kumpul yang kecepatan, yang ada kecepatannya ke sebelah kiri. Jadi kalau V pindah ke sebelah kiri jadi seper V. Jadi seper V, dV, kemudian dt-nya pindah jadi minus K per M dt. Nah, kalau ada dV, ada dt, berarti bentuk ini itu adalah bentuk integral. Jadi sebelah kiri integral, nah sebelah kanan juga integral. Nah, integral waktunya itu dari T sama dengan 0 sampai T, kemudian integral kecepatannya itu dari kecepatan awal pada saat T sama dengan 0 itu adalah V0 yang nilainya 20 meter per sekon. Kemudian sampai dengan kecepatan pada saat T itu kita simbolkan dengan V. Sekarang integral seper V dV itu adalah ln V. Ini ln V, kemudian batas integralnya itu dari V sama dengan 0, dari V0 sampai dengan V. Ini sama dengan minus K per M T. Jadi integral yang sebelah kanan ini adalah K per MT. Batas integralnya itu dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Nah, sekarang kita masukkan batas integralnya. Masukkan dulu V-nya dengan V, kemudian dikurang dengan ganti V-nya dengan V0. Jadi ln V dikurang ln V0 itu sama dengan ganti T-nya dengan T, kemudian dikurang dengan ganti T-nya sama dengan 0. Jadi minus K per M
T, kemudian kalau kita ganti T-nya dengan 0, maka hasil yang ini itu adalah 0. Nah, sekarang ln V dikurang ln V0 itu bisa kita sederhanakan. Jadi bentuk dari ln itu, jadi kalau ln A ditambah ln B itu sama saja dengan ln A dikali B. Kalau kurang ln A dikurang ln B itu sama dengan ln A per B. Jadi yang ini karena kurang berarti ln P per V0 itu sama dengan minus K per F dikali dengan T. Sekarang karena kita mau cari persamaan kecepatannya, maka kita harus hilangkan bentuk ln-nya ini. Nah, supaya hilang ln-nya, jadi V per V0, maka yang sebelah kanan itu jadi E pangkat. Dituliskan E pangkat minus K per M T. Jadi kalau ln-nya sebelah kiri hilang, jadi ini pangkat E pangkat. Atau kita peroleh persamaan kecepatan dari perahu, pindahkan V0-nya ke sebelah kanan. Jadi V sama dengan V0 E pangkat minus K per M dikali dengan T. Jadi ini bentuk persamaan kecepatan dari perahu selama bergerak. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pada saat T sama dengan 0 atau pada saat mula-mula, lalu kita ganti T-nya sama dengan 0, maka di sini jadi E pangkat 0. E pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi V sama dengan V0 atau V sama dengan 20. Jadi di sini terlihat kalau pada saat T sama dengan 0, maka kecepatannya 20 meter per sekon. Kemudian seiring bertambahnya nilai T, maka nanti hasil kalinya ini jadi semakin kecil. Jadi nilai kecepatannya itu makin lama makin kecil. Jadi kalau kita buatkan grafik kecepatan terhadap waktu, maka bentuk grafiknya itu jadi mula-mula dia kecepatannya itu adalah 20, kemudian makin lama karena dia pangkat E, jadi E pangkat eksponen menurun dari bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita cari persamaan posisi dari perahu. Jadi persamaan posisi. Nah, untuk mendapatkan persamaan posisi, karena kecepatan itu adalah turunan posisi terhadap waktu, berarti untuk posisinya adalah integral kecepatan terhadap waktu. Jadi kita integral kecepatannya, integral V0 E pangkat minus K per M dikali T dt. Nah, kalau kita integral ini, maka pangkatnya itu dibalik baru kali ke depan. Atau pangkatnya ini koefisien T-nya itu jadi pembagi. Jadi minus V0 M per K, kemudian tulis ulang. E pangkat minus K per M T. Karena di sini tidak pakai batas, maka harus ditambah dengan konstanta C. Nah, nilai konstanta C ini bisa kita peroleh dengan menganggap pada saat T sama dengan 0, anggap posisi perahunya itu di X sama dengan X0. Posisi perahu di X sama dengan X0. Nah, sekarang jika kita masukkan T yang sama dengan 0, nilai X-nya itu harus X0. Jadi X0 sama dengan minus V0 dikali
M per K. Jadi E pangkat 0 ditambah dengan C. Atau nilai C-nya itu sama dengan, ini kan nilainya E pangkat 0 kan 1. Berarti nilai C sama dengan X0 ditambah P0 M per K. Jadi ini nilai C-nya. Dari sini kita bisa dapatkan persamaan posisi dari perahu. Jadi persamaannya perahu itu X sama dengan minus P0 dikali M per K, E pangkat minus K per M T, kemudian nilai C-nya itu adalah X0 ditambah P0 M per K. Jadi ini persamaan posisi dari perahu atau perpindahan perahu itu. Perpindahan perahu itu adalah X dikurang X0, jadi pindahkan saja X0-nya ke kiri jadi negatif. Jadi perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Jadi tersisa suku pertama dengan suku ketiga. Nah, karena di suku pertama dan ketiga ini masing-masing ada V0 M per K, jadi bisa ditulis V0 M per K, ini positif, ini negatif, jadi kita ubah saja posisinya, ini di depan jadi 1 dikurang E pangkat minus K per M dikali T. Jadi ini persamaan perpindahan dari perahu atau delta X-nya. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya, P0-nya itu adalah 20, kemudian massa perahunya itu 200, kemudian nilai K-nya itu adalah 4, ini 1 dikurang E pangkat minus K-nya 4 per massanya 200, T. 20 kali 200 itu 4.000 bagi 4, itu 1000. Ini 1000 dalam kurung 1 dikurang E pangkat minus 4 per 200 itu bisa kita sederhanakan itu 1/50. Oke, jadi ini persamaan posisi dari atau persamaan perpindahan dari perahu. Nah, di sini kan yang dicari adalah total jarak tempuh dari perahu dari sejak T sama dengan 0 sampai dia berhenti. Jadi total jarak tempuh itu sama dengan perpindahan maksimumnya. Jadi untuk mendapatkan perpindahan maksimumnya, nah di sini kita lihat mula-mula itu pada saat T sama dengan 0, berarti E pangkat 0 sama dengan 1, jadi 1 kurang 1 itu 1000. Jadi 1 kurang 1, 0 kali 1000 jadi 0. Jadi mula-mula tidak ada perpindahannya. Terus makin lama nilai T-nya kan bertambah. Kalau nilai T bertambah jadi E pangkat, atau ini bisa diubah jadi 1/E pangkat 1/50 kali T. Jadi ketika T-nya makin besar, nilai suku kedua ini makin lama makin kecil. Karena pembaginya makin besar. Jadi kalau pembaginya besar, nanti nilainya ini makin kecil. Kemudian ketika T-nya menuju tahingga, jadi E pangkat menuju tahingga, jadi 1 dikurang 1 dibagi dengan tahingga itu dia nanti mendekati nilai 0. Jadi E pangkat minus 1/50 T itu mendekati nilai 0. Nah, kalau mendekati nilai 0 berarti 1 dikurang mendekati 0 itu sekitar 1. Kemudian dikali 1000, jadi perpindahan maksimumnya itu nanti 1000 meter. Jadi untuk mendapatkan perpindahan maksimumnya itu bisa dilogikakan nilai T-nya makin besar, maka nilainya ini itu makin lama makin kecil.
Kemudian ketika T-nya menuju tak hingga, nilai ini akan menuju 0. Jadi 1 dikurang 0, jadi 1 kali 1000 dapat 1000 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 ini 1000 meter, atau untuk satu angka di belakang koma itu 1000,0 meter. Oke, untuk pembahasan soal yang ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga video pembahasan ini dapat menjadi referensi tambahan bagi adik-adik yang sementara mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Fisika, baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.